Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Selasa 19 Januari tahun 2021. Bacaan pertama dari surat kepada orang Ibrani pasal 6 ayat 10 sampai 20. Sebab Allah bukan tidak adil sehingga Ia lupa akan pekerjaanmu dan kasih-Mu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya, agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, Ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, "Sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak." Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika Ia, menurut peraturan Melkisedek, menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus pasal 2 ayat 23 sampai 28. Pada suatu kali, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum, dan sementara berjalan murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang-orang Farisi kepadanya, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawabnya kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya kekurangan dan kelaparan, bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam besar, lalu makan roti sajian itu yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberinya juga kepada pengikut-pengikutnya?" Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi Anak Manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah utamakan keselamatan manusia. Salus populi suprema lex, yang berarti kesejahteraan manusia adalah hukum yang tertinggi. Diktum ini dicetus oleh Cicero, seorang ahli hukum Romawi yang sangat disegani. Baginya, hukum diadakan demi kesejahteraan masyarakat. Hukum yang baik harus menjunjung hak-hak asasi manusia. Dalam arti, itu nilai dan martabat manusia adalah menjadi yang utama. Nilai martabat manusia sebagai yang terpokok itulah yang menjadi nada dasar dari bacaan Injil pada hari ini. Orang Farisi melihat tindakan para murid yang memetik gandum pada hari Sabat sebagai bentuk pelanggaran terhadap hukum Sabat. Memang, hukum Taurat melarang orang untuk bekerja pada hari Sabat. Tetapi bagi Yesus, hidup dan keselamatan para murid adalah nilai yang tertinggi. Tentu ini tidak berarti bahwa Yesus tidak menghargai hukum Sabat. Sama sekali tidak. Bagi Yesus, menaati hukum bukan demi hukum, tetapi demi manusia. Hukum ada untuk melayani manusia, dan inilah semangat dasar dari suatu hukum. Spirit hukum orang Farisi untuk tidak sekedar menekankan formalitas hukum, yang penting saya bertindak sesuai hukum. Yang utama bagi Yesus adalah nilai keselamatan hidup manusia di balik sebuah hukum. Saudara-saudariku terkasih, dalam hidup bersama, dalam tataran manapun dibutuhkan hukum dan peraturan yang menjamin keteraturan hidup bersama kita. Meski demikian, ajakan Yesus pada hari ini mengingatkan kita untuk selalu menyadari bahwa hukum dibuat untuk melayani manusia. Maka nilai manusia harus tetap dijunjung dan tidak boleh dikorbankan hanya demi sebuah formalitas hukum semata. Kita belajar untuk selalu bisa melihat bahwa nilai hukum manusia ada di atas segalanya. Hukum hanyalah melayani dan memastikan bahwa nilai hidup manusia itu tetap tegak berdiri dan terjamin kelangsungannya. Semoga demikian. Amin.